kawan-kawan, untuk belajar Arduino akan kita bagi yang pertama tuh beberapa part. Jadi enjoy aja ya, karena kalau langsung lama bosen, jadi bikin 5 menit 5 menit. Oke, sip, selamat belajar. Nah, berikutnya, nah inilah perintahnya. LCD titik print dalam kurung sensor value, artinya cetak atau tampilkan nilai sensor value pada baris berapa? Baris kolom ke-1, baris kedua. Tunda 1000 detik. Ya, tunda 1000 detik. Kemudian bersihkan layar. Nah, dengan demikian maka dia akan menampilkan satu bacaan nilai input, menampilkan pada baris kedua nilai pengukuran, dan selanjutnya membersihkan layar. Ya, membersihkan layar. Tapi ditunda dulu 1 detik. Jadi menampilkan 1 detik, kemudian dibersihkan. Nah, berikutnya ini ada perintah if. Nah, perintah if ini nanti yang tadi kita akan gunakan LED ya. LED-nya belum terpasang. Yang mana kita ingin apabila nilai sensor lebih dari, nanti nilai sensornya antara 0 sampai 1023. Apabila nilai sensornya if dalam kurung sensor value lebih dari 512, maka berikutnya kalau dia lebih dari 512 kan nilainya antara 0 sampai 1023. Maka kalau nilainya lebih dari 512, maka dia akan menulis digital read 8 high. Artinya pin 8 kita kasih logika 1. Ya kan? Kalau lebih dari 512, kalau tidak lebih dari 512, maka else. Ini di else. Jadi perintah if ini berpasangan dengan else. Jika sensor nilainya lebih dari 512, maka dia akan memberikan pin 8 dengan logika high dan sekaligus meletakkan set kursor 5,1. Artinya letakkan kursor pada kolom 5 baris kedua. Kolom 5 baris kedua dengan bacaan LCD print hore nyala gitu. Jadi kita buat kalau dia nilainya lebih dari 512, maka akan keluar bacaan hore nyala yang dibarengi tadi dengan nilai sensornya yang sudah kita tulis di atas. Kalau tidak, maka digital read 8 low. Artinya yang tadi LED-nya kalau dia lebih dari 512 dia akan nyala, kalau kurang dari 512 pin 8 akan low atau diberikan logika 0 sehingga lampu tidak menyala. Kemudian dia akan berulang lagi ke atas gitu. Berulang lagi ke atas, kemudian dibaca lagi ke bawah, berulang lagi ke atas. Jadi baris 22 sampai baris 37 akan dibaca terus-menerus dan dilaksanakan terus perintahnya. Sehingga kalau kita merubah nilai potensiometer, tentu nilai pada baris kedua akan ditampilkan berbeda karena setiap 1 detik, di sini ada delay 1 detik, lebih kurang 1 detik, nilai itu akan dibaca per 1 detik. Dengan mengubah nilai-nilai delay ini, maka nilai-nilai pembacaan juga bisa berubah waktunya. Oke, sekarang bagaimana kalau ini kita praktekkan? Tapi sebelum kita praktekkan, tadi ada satu tambahan LED yang akan kita pasangkan. Satu ke ground. Kalau groundnya sih banyak dia ya, ada 3 nih. Ya, jadi masalah tegangan 5 voltnya cuma ada 1. Kita pasang ke ground. Oke, yang ini ke kaki 8. Baik, sudah. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau program ini kita upload? Perhatikan tampilan LED dan tampilan dari LCD. Kita upload programnya, kita cek dulu. COM-nya sudah COM 6, jenis boardnya Arduino Uno, maka siap kita kirim. Baik, kita kirim, kemudian kita lihat hasilnya.
Uploading. Iya, tadi kan dia menampilkan bacaan dulu selama 2 detik. Kemudian dia menampilkan inputnya. Kita lihat ya. Dari pertama dia akan menampilkan nama dulu, sekedar bacaan nama, kemudian baru mengukur nilai inputnya pada A1. Kita reset lagi supaya program mulai dari awal. Tampilkan dulu nama, 2 detik hilang, baru dia keluar. Nah, kita lihat di sini bacaan nilai input sama dengan, ini adalah hasil dari perintah pada baris ke-24, nilai input sama dengan. Jadi ini tulisan saja, yang data dikirim ada di sini ya. Ini potensiometer masih 0. Kita rubah, pelan-pelan naikkan. Setiap 1 detik akan dibaca. Sekarang nilainya berapa? 30. Saya naikkan 74, naikkan lagi 129. Perhatikan di sini ada baris program tadi yang menggunakan perintah if. If sensor lebih dari atau sama dengan 512, dia akan menyala. Kita lihat sampai nilai 512. Saya naikkan potensio, maka nilainya akan berubah naik 202, 215, 234. Saya rubah terus 274 sampai berapa tadi? 512. Kita lihat LED masih mati. Ya. 400, 442. Terus saya naikkan, nah dia sampai lebih dari 512, minimal 512 LED menyala. Ini menyala dan nilainya adalah di sini sudah 583. Selain menampilkan LED juga menuliskan bacaan hore nyala. Tuh. Nah, bacaan ini mau kita buat apa saja bisa, karena tadi ada perintah jika sensor value lebih dari atau sama dengan 512, maka dia menyalakan LED dan menampilkan bacaan hore nyala. Pada kursor berapa? Tadi sudah ada pada kolom ke-5 baris kedua tulisan hore nyala. Jadi yang sesungguhnya data teknis yang dikirim dari Arduino adalah nilainya ini 583 saat ini. Ya, sedangkan bacaan ini terserah tulisannya apa, hore nyala juga tulisannya apa. Hanya saja tulisan hore nyala dan lampu menyala ini ada perintah dengan perintah if dan else. Jika sensor value lebih dari 512, LED menyala dan menampilkan bacaan hore nyala. Jika nilainya kurang, maka tidak menampilkan LED dan tidak menampilkan bacaan hore nyala. Oke, saya putar lagi. Ini nilainya di bawah 512. Saya naikkan sampai nilainya 512 atau lebih, maka dia menyala sampai nilai maksimumnya adalah 1023. Ini sudah nilai maksimum ya, dibarengi dengan LED menyala dengan tulisan hore nyala karena ada perintahnya di baris program. Jadi dengan cara demikian, maka nilai analog pada pin A1 yang berubah dari 0 sampai 1024 ini akan bisa 1023 ya, karena dimulainya dari 0, maka jadi 1023 nilai tertingginya. Sesungguhnya ada 1024 nilai termasuk nilai 0. Ya, ini bisa kita putar-putar, dia akan membaca nilai analog pada pin A1. Kalau dengan potensiometer saja yang nilai analognya dari 0 sampai 1023 bisa dibaca oleh Arduino Uno dan ditampilkan pada LCD, maka sensor-sensor analog yang lainnya pun akan dapat dibaca berapapun nilainya. Baik, itu kira-kira materi kita pada hari ini. Kita simpulkan. Yang pertama adalah bahwa dengan potensiometer ini kita mensimulasikan tegangan analog dari 0 sampai tegangan maksimumnya. Dalam hal ini sekitar 5 volt atau dengan nilainya secara digital 0 sampai 1023. Kemudian yang berikutnya kesimpulannya bahwa bacaan apapun akan bisa kita tampilkan pada LCD dengan perintah-perintah yang harus kita pelajari.
Apa saja sih perintah LCD itu kita pelajari dan kita bisa perintahkan untuk menampilkan hasilnya ke LCD. Nah, dalam hal ini menampilkan tulisan nilai input sama dengan, menampilkan nilai dari pengukuran, kemudian boleh ditambahkan nanti di sini tempat yang kosong tulisan apapun yang mau kita inginkan sesuai dengan program. Sekaligus pada program ini kita membahas perintah if dan else. Jika, if, else jika tidak. If itu artinya jika, else itu jika tidak. Jadi itulah materi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.